Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan pembuatan kuis online dengan menggunakan Quizizz. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap terus berkarya dan produktif. Alhamdulillah ini sudah sampai hari ketiga ya Bapak Ibu pelatihannya, masih bersama dengan saya Retno Wulan, salah satu instruktur dari SKI Community. Harapannya Bapak Ibu masih terus semangat ya dan antusias untuk menyelesaikan pelatihan ini. Dan setelah dari kami tim panitia melakukan evaluasi tugas-tugas mulai dari hari pertama dan kedua, kalau kami cermati itu alhamdulillah untuk antusiasme dari Bapak Ibu ini sudah bagus ya. Jadi banyak yang mengirimkan tugas, hanya saja masih saja ada Bapak Ibu yang tugasnya itu belum sesuai dengan apa yang kami minta, sehingga belum kami nyatakan tugasnya itu lengkap seperti itu ya. Dan sebelumnya kami informasikan juga bahwa apabila pelatihan hari ini pukul 13, maka tugasnya baru akan panitia koreksi pada malam harinya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu silakan ditunggu terlebih dahulu jika memang tugasnya itu belum direkapan itu belum tercentang. Ada kemungkinan dari kami tim panitia masih dalam tahap pengkoreksian seperti itu, karena kami pastikan untuk mengecek satu persatu file yang Bapak Ibu kirimkan supaya tidak terjadi kecurangan ya. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan sertifikat memang betul-betul melakukan pelatihan ini dari awal dan betul-betul melengkapi tugasnya dan sesuai dengan apa yang kami minta ya. Oke, itu pada pelatihan hari ketiga ini kita akan membuat kuis online ya dengan menggunakan Quizizz. Nah, sebelumnya kita mulai saja dulu ya. Sebelumnya kita pastikan untuk koneksi internetnya seperti biasa kita sambungkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah tersambung, kita klik di browsernya. Ya. Lalu kita ketikkan www.quizizz.com/admin. Lalu kita enter. Nah, kalau misalnya dari kita itu saat pembuatan kuis sebelumnya itu belum di logout, caranya logout begini ya Bapak Ibu ya. Ini more diklik, kemudian ada pilihan logout. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah klik logout, maka tidak akan langsung muncul ke halaman ini. Kita coba dulu Bapak Ibu ya. Misalnya ini saya logout. Ya, sudah keluar ya. Terus kita coba ketikkan saja lagi www.quizizz.com. Nah, akan muncul halaman ini jika kita sudah logout ya, maka kita perlu login terlebih dahulu. Kita mulai dari awal ya Bapak Ibu, kita login. Continue with Google, karena kita kemarin pendaftarannya dengan Gmail ya, continue with Google. Kemudian kita pilih akun yang kita gunakan untuk mendaftar. Kalau kemarin saya menggunakan akun ini, akun yang baru saya buat ya. Nah, otomatis dia akan kembali ke halaman yang tadi ya. Jadi saat masuk awal akan masuk ke halaman ini ya. Nah, untuk membuat kuisnya itu bagaimana? Bapak Ibu silahkan bisa dicermati ya untuk langkah-langkahnya. Baik, sebelumnya supaya lebih jelas saya perbesar terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tidak kesulitan membaca tulisannya. Kita zoom in. Ya. Nah, untuk memulai membuat tugas kuisnya, Bapak Ibu silakan bisa pilih menu create atau buat kuis.
Kemudian pilih menu kuis ya. Kuis jika Bapak Ibu ingin membuat kuis, lesson jika Bapak Ibu ingin membuat materi ajar. Di sini kita akan membuat kuis, jadi klik kuis. Nah, kemudian tuliskan untuk nama kuisnya. Di sini saya tulis latihan soal pengetahuan umum. Bapak Ibu silakan untuk nama kuisnya bebas ya, sesuai dengan subjek yang Bapak Ibu ajar atau subbabnya apa. Nah, di sini saya pilih fun saja ya Bapak Ibu ya, bebas bisa pilih biologi, kimia, fisika dan sebagainya. Lalu kita pilih next atau selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tipe soal yang bisa kita buat. Ada multiple choice, ada check box, fill in the blank, polling, open ended dan slide. Tapi di sini kita akan mempraktekkan untuk yang multiple choice atau pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu, untuk yang tugas hari kedua, saya sudah menugaskan Bapak Ibu untuk membuat soal pilihan ganda berjumlah 10 soal. Nah, soal itu nanti kita gunakan untuk membuat multiple choice-nya. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, akan muncul halaman ini ya. Jadi ini adalah question number 1 atau pertanyaan nomor 1. Soalnya bisa kita tulis di sini, write your question here, atau tulis soal Anda di sini. Nah, soalnya sudah saya siapkan di desktop, kita buka terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa juga membuka soal yang Bapak Ibu sudah siapkan. Ini ya. Kita bisa copy. Kita copy. Write your question here. Kita paste. Bisa juga ditulis langsung ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu belum punya soalnya, bisa juga ditulis langsung. Kunci jawabannya kita tulis answer option atau pilihan jawaban 1. Asia. Kemudian Eropa. Afrika. Lalu Amerika. Kita copy paste satu-satu ya Bapak Ibu ya, atau bisa juga Bapak Ibu ketik langsung jika belum menyiapkan soalnya ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya, ini ada 5 jawaban. Nah, kemudian untuk jawaban yang benar itu kita tinggal memilih tanda centang yang ada di sebelah sini. Kuncinya misalnya ini Eropa ya, kita klik di sini supaya dia menjadi hijau. Nah, untuk soalnya sendiri tidak hanya teks saja ya Bapak Ibu ya, ini juga bisa diedit, misalnya dicetak miring bisa, atau bisa juga di underline atau garis bawah ya, bisa ya. Dan kemudian untuk Bapak Ibu yang pengajar matematika juga bisa memasukkan equation ya, jadi bisa juga diedit di sini ya. Bisa juga menambahkan image, ini sebagai sampel saja ya Bapak Ibu. Dan tampilan yang di sebelah kanan ini adalah tampilan di handphone atau di device atau perangkat yang siswa nanti gunakan ya. Jadi tampilan di handphone atau di laptopnya siswa atau di tabletnya siswa akan seperti ini. Jadi ini pertanyaannya, kemudian ini pilihan jawabannya. Nah, bisa juga ditambah dengan image ya Bapak Ibu, image atau gambar. Bisa di drag, bisa juga kita klik di sini untuk menambahkan filenya. Kita pilih random saja Bapak, ini hanya sebagai sampel saja. Kita pilih gambarnya. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu, ada gambar, ada pertanyaan, lalu pilihan jawabannya. Nanti siswa tinggal mengklik saja salah satu jawaban yang benar. Nah, kemudian
Di bagian pojok kiri bawah ini ada tulisan 30 second atau 30 detik adalah waktu pengerjaan soal ini. Jika memang soal ini dirasa sulit, boleh diganti ya Bapak Ibu ya, maksimal 15 menit ya. Tapi jika soal ini dirasa cukup mudah, maka bisa 10 atau 20 detik saja. Nah, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, dan per soal ini bisa berbeda-beda untuk jumlah detikannya ya Bapak Ibu ya. Jadi jika soal itu dirasa mudah, Bapak Ibu bisa memilih jumlah waktu pengerjaan yang cukup singkat. Tapi jika memang soalnya itu sulit atau banyak teksnya atau teksnya panjang, bisa juga memilih durasi pengerjaan yang lebih lama. Jika sudah, maka kita bisa save. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat satu soal, namun ternyata masih ada yang ingin diedit, bisa juga klik edit ya Bapak Ibu. Jika ingin menghapus di sini, jika ingin mengcopy di sini, kita coba edit. Misalnya ingin mengganti jawaban, maka bisa diklik jawaban yang lain ya. Nah, untuk pilihan ganda ini kunci jawabannya hanya ada satu ya Bapak Ibu, tidak bisa dua. Nah, kita bisa save lagi jika sudah selesai mengedit. Nah, dari masing-masing pilihan ganda ini juga bisa ditambah dengan image ya Bapak Ibu, atau equation juga bisa. Caranya sama dengan yang tadi saya contohkan. Oke, kita save dulu. Jika ingin mengcopy juga bisa, kita copy, jadi ada dua soalnya, seperti itu. Ya. Jika tidak jadi, maka bisa di cancel ya. Jadi kita hanya punya satu soal ini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jika Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat soal yang pertama, bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua dengan klik multiple choice yang ada di bawah tombol berwarna merah keping-pingan. Kita klik, akan muncul halaman seperti yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak Ibu. Kita coba ini saja dulu ya. Kita copy, pilihan gandanya satu-satu. Bisa juga Bapak Ibu langsung mengetiknya ya. Nah, jika ini opsinya hanya ada 4, jika Bapak Ibu ingin menambah opsinya, bisa tambah add answer question ya, add answer option, atau tambah pilihan jawaban. Jadi ada 5 pilihan jawabannya. Nah, ini jika jawabannya itu teks ya. Nah, sebelumnya saya informasikan jika untuk soalnya itu bisa ditambah image, jadi bisa double text dan image. Namun jika pilihan gandanya ini kita coba dulu ya. Nah, jadi untuk pilihan jawabannya itu bisa teks atau bisa juga gambar, tapi tidak bisa dua-duanya. Ya, jadi bisa teks, bisa gambar, jadi salah satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini Sumpah Pemuda, saya ingin tambah image tapi ada ketentuan seperti ini. Oke, maka kita bisa ganti teksnya, kita hapus, diganti dengan gambar. Misalnya tadi Sumpah Pemuda ya Bapak Ibu, kita tambahkan gambar, kita klik yang hijau. Nah, Sumpah Pemuda, misalnya ini ya Kongres Pemuda gitu ya, untuk mewakili Sumpah Pemuda. Ya, kemudian Kesaktian Pancasila kita hapus dulu untuk teksnya. Kesaktian Pancasila, kita klik yang hijau. Ini Kesaktian Pancasila.
Oke, dia sudah muncul. Kemudian pramuka, kita hapus teksnya, kita ganti dengan gambar, klik image-nya, lalu klik yang tanda plus hijau, pramuka. Kita tunggu sampai dia terupload. Kemudian yang PMI kita juga ganti dengan gambar, logo PMI. Terupload, kita upload satu-satu ya Bapak Ibu ya, supaya jelas nanti kira-kira tampilan di device-nya siswa itu seperti apa. Ini kita hapus dulu, kita tambahkan gambar. Yang terakhir tadi Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi bisa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada pertanyaannya, lalu yang muncul adalah gambar-gambarnya ini. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari, ini ada salah ketik ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian jangan lupa untuk kunci jawabannya kita centang. Jadi hari itu adalah sebagai hari pramuka, maka kita pilih yang opsi ini ya. Kemudian untuk waktunya kita bisa ganti 20. Bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa itu mendapatkan tampilan ini selama 20 detik. Jika sampai 20 detik siswa tidak menjawab, maka otomatis akan berpindah ke soal berikutnya dan dianggap bahwa siswa ini tidak mengerjakan soal ini. Jadi soalnya terlewat seperti itu ya. Jika sudah, maka kita bisa save atau simpan ya. Baik, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk 2 soal. Jika ingin menambah lagi soal berikutnya, maka kita bisa klik multiple choice ini lagi. Ya. Kita lanjutkan dulu sampai soalnya habis ya, 10 soal. Untuk ini saya persingkat saja videonya, saya buat dulu untuk 10 soalnya. Bapak Ibu silakan bisa membuat untuk 10 soalnya ya, sesuai dengan soal yang sudah Bapak Ibu siapkan ya sebagai latihan. Jika sudah selesai soalnya sampai 10 soal, kita bisa edit untuk cover dari kuisnya ya Bapak Ibu, bisa ditambah dengan gambar yang menarik. Misalnya kita bisa pilih di pojok kanan atas ini ya, add quiz image atau gambar kuisnya, kita bisa klik. Nah, untuk ini kita bisa pilih cover yang menarik untuk kuisnya. Kita bisa klik ya Bapak Ibu, kita pilih gambar yang menarik, misalnya ini kuis tebakan seru gitu ya. Kita bisa open. Oke, kemudian untuk bahasanya kita bisa pilih bahasa Indonesia. Untuk grade atau tingkatan atau kelas ya, kita bisa pilih mungkin kelas 8 SMP ya, bisa ya. Nah, untuk kuisnya ini jika dipilih publik, maka selain dari siswa kita juga bisa mengakses kuis yang kita buat. Jadi dia akan masuk ke library-nya Quizizz, jadi bisa diakses oleh orang lain ya. Jika private, maka ini hanya bisa dilihat oleh kita saja ya. Jadi kita setting public saja. Jika sudah, maka kita pilih save. Oke, jadi kuisnya ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jika sudah selesai untuk membuat soalnya, kita bisa publish atau publikasikan dengan mengklik tombol publish yang ada di pojok kanan atas. Kita coba klik. Nah, ini kuisnya sudah jadi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kuisnya. Nah, nanti bagaimana supaya kita bisa share kuisnya dengan siswa? Ini ada 2 pilihan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada start a live quiz atau assign homework atau sebagai PR atau tugas. Ini bisa kita set di Google Classroom.
Tapi biasanya saya seringnya menggunakan Start a Live Quiz ya jika ingin, karena ini sangat seru sekali. Jadi siswa berkumpul di dalam kelas, kemudian kita mulai sesi untuk kuisnya di akhir pembelajaran, dan nanti siswa seperti berlomba-lomba dan otomatis akan kita tahu siapa yang peringkat 1, 2, dan 3, dan itu bisa kita berikan reward ke siswa, jadi lebih seru ya Bapak Ibu. Oke, kita sekarang coba untuk yang Start Live Quiz ya Bapak Ibu. Saat diklik akan muncul dua opsi, yaitu klasik dan instruktur pace. Kita coba yang klasik dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga dimainkan secara tim. Jadi misalnya 3 orang anak atau 2 orang anak yang duduk satu bangku, atau 4 orang anak itu bisa. Tapi ini kita coba yang klasik terlebih dahulu ya, yang per orang. Ya, kemudian ini karena dia tidak terhubung dengan Google Classroom atau dengan kelas yang lain, itu tidak terhubung, maka nanti kita bisa atur jika ingin dihubungkan di Google Classroom ya. Kemudian ini untuk general setting. Nah, jumlah berapa kali siswa itu bisa join ke kuis ini, kita sementara ini tulis unlimited ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengatur untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bisa juga unlimited ya. Ini bisa juga digunakan untuk menghindari kecurangan. Kadang kan siswa misal join pertama kali mengerjakannya itu poinnya sedikit-sedikit, lalu dia join lagi seperti itu ya, bisa juga seperti itu. Bisa juga disetting 1 kali ya Bapak Ibu ya, supaya tidak join 2 kali dan seterusnya. Kemudian untuk activity setting atau pengaturan aktivitas, ini ya timer. Jadi nanti siswa itu bisa melihat timer di device-nya atau di perangkatnya dia. Jadi dia tahu soal ini tuh berapa lama sih durasi waktunya, seperti itu ya. Kita pilih default timer saja ya. Kalau di off kan nanti siswa tidak tahu, jadi tidak bisa memperkirakan kira-kira harus buru-buru atau tidak dalam mengerjakan soal ini. Nanti tahu-tahu sudah selesai, soalnya terlewatkan ya. Jadi kami sarankan untuk dimunculkan timernya ya. Nah, ini kalau yang tes timer dia berbayar ya, jadi harus upgrade terlebih dahulu. Tapi ini saja sudah cukup ya Bapak Ibu. Kemudian show leaderboard, jadi nanti akan muncul siapa yang peringkat 1, 2, dan 3. Ini akan terlihat ya. Dan ini ada pilihan shuffle question atau diacak dari urutan pertanyaannya. Jadi nanti setiap siswa itu unik, mendapatkan pertanyaan tuh unik ya. Jadi berbeda-beda. Jadi mengurangi terjadinya kecurangan. Ini kita aktifkan ya. Lalu shuffle answer question, jadi nanti dia siswa itu mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau pilihan gandanya itu juga acak random juga ya. Ya, itu saja dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita lanjutkan, continue. Oke, ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya untuk kuisnya, dan ini adalah kode joinnya. Untuk kode join ini silakan bisa Bapak Ibu screenshot atau bisa print screen dari layar laptop ini, bisa juga difoto dengan menggunakan handphone, atau bisa juga dengan menggunakan snipping tool ya Bapak Ibu ya, yang sudah saya ajarkan yang untuk pertemuan pertama. Kita klik snipping tool, kita open, dimana kita tunggu dulu ya, belum keluar snipping toolnya. Nah, jika sudah keluar kita klik new. Nah, ini kita bisa crop ya. Jadi ini nanti kita save file, save as, disimpan, kita save. Nah, kita sudah save, maka nanti kita bisa upload. Jadi penugasan untuk pertemuan ketiga ini adalah kode kelas atau kode kuis dari Bapak Ibu. Silakan bisa di screenshot sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah berhasil membuat kuis ya. Jadi nanti kami akan cek satu-satu apakah sudah sesuai atau belum kode
kode kuisnya karena antar satu kuis dengan yang lain itu akan berbeda ya. Baik, ini berikut sebelum kita mulai saya contohkan ya Bapak Ibu untuk share linknya. Saya ulangi lagi, untuk linknya bisa langsung kita copy dengan diklik ya, lalu kita bisa share misalnya di WhatsApp, misalnya di rekan saya ya Bapak Ibu. Ini saya share, kemudian nanti dia bisa masuk melalui link tersebut, dan bisa juga di share melalui Google Classroom, bisa juga Microsoft Teams ya Bapak Ibu ya, tergantung dari kelas online yang Bapak Ibu biasa gunakan itu apa. Setelah saya share melalui WA, ini Linda sudah bergabung ya Bapak Ibu. Dengan demikian kita coba mulai untuk mengerjakan gamenya. Jadi ini kita bisa klik langsung start ya. Kita coba ya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan yang muncul di kita. Skornya sudah langsung keluar ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu sampai selesai
sini akan muncul untuk rangkumannya. Supaya tadi saya persingkat ya Bapak Ibu, karena kalau menunggu nanti terlalu lama, jadi selesai mengerjakan tugas semua akan langsung muncul. Keterangannya seperti ini: peringkat satunya Diana, peringkat duanya Linda, peringkat tiganya Yuli. Jadi Diana itu dia bisa mengerjakan 100% ya. Kemudian Linda itu dia salah 3, dan Yuli dia salah 3. Sama-sama salah 3, hanya saja Yuli membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengerjakan soal-soal ini. Jadi skornya itu berbeda ya. Jadi otomatis langsung di peringkat seperti ini. Nah, ini sangat menarik sekali. Ini bisa Bapak Ibu gunakan di kelas, ditampilkan dengan menggunakan LCD, dan siswa berlomba-lomba untuk mengerjakannya dengan benar dan cepat, dan otomatis hasilnya, juaranya akan langsung terlihat. Dan ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai pemicu siswa di akhir pembelajaran supaya lebih semangat dan tidak ngantuk lagi, atau bisa juga di tengah-tengah pembelajaran ya, sebagai review. Kadang-kadang kan di tengah pembelajaran itu siswa sudah lesu ya atau ngantuk, jadi bisa lebih semangat lagi. Nah, peringkat-peringkat ini bisa Bapak Ibu guru gunakan sebagai reward ya. Jadi misal peringkat 1 mendapatkan reward apa. Oke. Nah, jika sudah, ini juga bisa di play again ya. Jadi bisa di play again. Oke. Nah, selain di sini muncul juga peringkatnya, Bapak Ibu juga bisa melakukan review dari setiap pertanyaan yang ditanyakan. Kita klik review question yang ada di tombol atas ini ya Bapak Ibu. Kita coba. Misalnya untuk pertanyaan yang pertama, benua biru adalah sebutan bagi benua apa? Satu pemain menjawab Eropa, satu pemain menjawab Asia, satu pemain menjawab Amerika. Di sini karena kita pemainnya hanya 3 ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu pemainnya itu ada banyak, misal 36 siswa, maka bisa jadi semua ini ada yang menjawab atau bisa jadi betul semua. Di sini karena hanya ada satu pemain yang menjawab betul, maka akurasinya 33% ya. Kita next dulu. Selanjutnya untuk tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari apa? 3 pemain menjawab betul semua, yaitu Hari Pramuka ya. Jadi tingkat akurasinya 100%. Kita cari lagi, next. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira soal yang sulit, soal yang mudah, soal yang sedang itu yang mana berdasarkan tingkat akurasinya. Jadi nanti next kita bisa pakai lagi soal itu. Dan ini berikut ini adalah nama negara-negara ASEAN yang berbentuk kerajaan kecuali Filipina. Jadi akurasinya 67% karena hanya 2 dari 3 pemain yang menjawab betul. Nah, ini adalah tampilan yang dari guru ya Bapak Ibu ya. Jika dari siswa, coba kita bisa lihat ini sebagai Yuli ya. Dari Yuli ini yang muncul di perangkatnya Yuli, tingkat akurasinya 70%. Jadi ranking 3 dari 3 pemain ya. Kemudian skornya ada. Lalu ini 7 pertanyaan yang betul, 3 yang salah, 4 yang menjawabnya itu betul dan cepat. Dan untuk rata-rata dia menjawab soal adalah 24,4 detik ya. Ini yang muncul ya. Review untuk pertanyaannya seperti ini ya. Oke. Dan untuk tampilan ini juga bisa di full ya Bapak Ibu ya. Dari awal kita ini belum full ya. Juga bisa diperkecil lagi. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk pelatihan hari ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Jika memang ada yang belum jelas, silakan bisa untuk berdiskusi di grup Telegram kami. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman lebih menggunakan Quizizz, bisa juga membantu menjawab pertanyaan dari peserta yang lain. Jadi kita itu saling berdiskusi dan memberi ilmu. Sekian, terima kasih untuk pelatihan hari ini. Jangan lupa untuk melakukan presensi dan dilengkapi untuk tugasnya, dan insya Allah akan kami rekap nanti malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Sampai jumpa di pelatihan hari keempat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.